Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari bagaimana penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sekarang kita akan lanjutkan lagi, yaitu dengan pangkat sama akar. Nah, di dalam Delphi pangkat maupun akar ini tidak disediakan perintahnya, tapi kita bisa mengakali sendiri, yaitu dengan logaritma pakai len sama eksponen. Nah, ini sekarang seperti ini. Misalkan kita ingat bahwasanya kalau dilenkan dikalikan itu adalah sama dengan dipangkatkan. Maka misalkan A ini mau kita pangkatkan B, maka caranya A ini kita lenkan, len A, baru kemudian kita kalikan B. Nah, kita kalikan B seperti ini. Maka ini nanti kalau diantilenkan, E pangkat ini itu adalah sama dengan A dipangkatkan B. Maka ini kita tulis dalam perintahnya dalam Delphi adalah eksponen. Eksponen itu artinya E pangkat berapa. Perintahnya eksponen. Nah, eksponen len A kali B ini adalah sama dengan A pangkat B. Nah, kita coba, kita jalankan. Misalkan kita isi di sini 5, kita isi sini 2. 5 pangkat 2 hasilnya harus 25. Coba kita proses. Ternyata betul 25. Misalkan lain, misalkan saja 4 pangkat 2 maka harus 16. Nah, 16. Sekarang misalkan kalau pangkatnya pecahan, misalkan 25 kita pangkatkan setengah, 0,5 ini harusnya 5 karena di akar. Kita proses, ternyata 5 betul. Nah, dengan seperti itu kita bisa pangkat maupun akar. Nah, silahkan mencoba. Oke, baiklah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mempelajari akar maupun pangkat, sekarang kita tambah lagi, yaitu sinus maupun kosinus dan lain-lain sebagainya. Tapi sebelumnya sampai di sini kalian sudah bisa membuat misalkan program kalkulator, asalkan bukan saintifik, kalkulator biasa. Nanti bisa akar, pangkat dan lain-lain sebagainya. Nah, coba kalian bikin kalkulator dengan kreasi kalian sendiri. Nanti kita bisa lanjutkan. Nah, kita nanti setelah kalian bikin, kalian coba. Nanti pakai label ini saja, jangan di atas misalkan pakai label dan seterusnya. Coba kita matikan dulu ini. Nah, kita pinggirkan dulu ya. Ini label. Sorry. Ini kita pilih, kita pindahkan. Nah, nanti pakai label ini sebagai layar kalkulatornya. Nah, ini kita bisa pilih. Di sini ada alignment. Alignment ini bisa kita pilih, misalkan right justify, maka dia di sebelah kanan. Warnanya bisa kita pilih juga, colornya misalkan kita pilih yang putih ya. Putih CL white. Nah, seperti ini putih. Bevelnya pun juga kita bisa atur, kita rubah-rubah. Nah, nanti di sini kita kasih tombol-tombol, misalkan tombol seperti ini. Fontnya kita rubah agak besar, misalkan fontnya ini size-nya misalkan 24. Captionnya di sini kita kasih angka 1. Nah,
seperti ini. Nanti kita copy, kita paste. Nah, ini kita kasih 2 dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita tekan 1, bagaimana di sini? Angka 1-nya keluar di sini. Nah, ini tentunya fontnya kita rubah dulu. Di sini fontnya 24 misalkan. Nah, di sini kelihatan besar. Di situ captionnya. Di sini captionnya. Kita kasih 0 dulu, bisa. Nah, seperti ini. Auto size-nya kita rubah, jangan auto size, false, supaya enggak nempel seperti ini. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Nanti kalau ini ditekan, klik on klik, nanti di sini jadi angka 1 misalkan. Jadi label 1, caption sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, kalian coba bikin kalkulator dulu. Nanti sehingga kalau ini dijalankan, ini tanda petiknya kurang tadi, tanda petik karena string. Kita tekan. Oh, label 1-nya di sini. Sorry. Ini label berapa tadi ini? Ini kelihatan label 3 ya. Label 3. Nah, kita jalankan. Kita tekan, maka dia keluar angka 1. Kalau tekan lagi, bagaimana keluar di belakangnya? Maka bukan seperti ini, tapi label 3 ini kita taruh di belakangnya sebelumnya. Maka di sini plus label 3 caption. Ya, caption ini. Kalau seperti itu, jalankan 1 di belakangnya, di depannya. Kalau kita balik ininya di depan, maka dia nambahnya di belakangnya. Plusnya di sini. Nah, kita jalankan 1. Nah, seperti ini. Sehingga ke belakang. Bagaimana nolnya di depan bisa hilang misalkan? Maka kita cari pakai if misalkan. If label 3 caption sama dengan 0, then, jadi kalau pertama adalah 0, maka then label 3 caption sama dengan 1. Nah, ini maksudnya kalau masih pertama kali, maka langsung diganti angka 0-nya diganti angka 1. Kalau tidak pertama kali, maka else ini yang dipakai. Berarti ini adalah angka kedua, angka ketiga. Kita jalankan. Nah, 1. Nah, kita langsung berubah di sini 1. Kalau tekan 1 lagi, maka di belakangnya. Demikian seterusnya. Nah, silakan angka 2 dilihat, angka 3, angka 4 dan seterusnya. Kali nanti ada tekan kali sama dengan plus dan selanjutnya. Silahkan dicoba. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sinus dan kosinus. Di dalam Delphi ada perintah sin, cos, dan tangen ada semuanya. Cuma semuanya ditulis dalam bentuk radian. Kita ambil contoh misalkan proses di sini.
tadi ini kita ganti, misalkan saja di sini rumusnya kita ganti dengan sin A misalkan. Kita coba di sini, kita jalankan. Misalkan gini, kita kasih 0. Sin 0 seharusnya 0. Kita proses, betul, hasilnya 0. Tapi kalau sin 30 seharusnya adalah setengah. Kita proses, ternyata tidak setengah, karena sini dalam bentuk radian bukan derajat. Maka harus kita rubah dulu, derajat ini kita rubah ke radian. Nah, caranya kita kalikan A di sini, yaitu dengan pi. Bisa kita tuliskan pi seperti ini hurufnya. Kemudian kita bagi 180. Maka ini akan jadi radian. Dari bentuk derajat akan berubah radian, baru disinkan. Kita coba di sini. Kita isi 0, kita isi 30 derajat. Seharusnya sin 30 adalah 0,5 setengah. Cos seperti itu juga, tangen seperti itu juga. Nah, silahkan mencoba.